Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Cahyani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang materi ke-1, yaitu ruang lingkup. Nah, apa sih ruang lingkup? Ruang lingkup adalah ilmu psikologi komunikasi dibangun berdasarkan berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu sama lainnya berdasarkan tinjauan psikolog. Ada 3 teori, yaitu teori perilaku, teori kognitif, dan teori biologis. Nah, ruang lingkup apa sih? Ruang lingkup adalah ilmu psikolog komunikasi yang dibangun berdasarkan berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu sama lainnya berdasarkan tinjauan psikolog. Nah, ada 3 teori nih dalam psikolog komunikasi, yaitu teori perilaku, teori kognitif, dan teori biologis. Bagaimana sih sifat individu? Dalam masyarakat, wajar saja jika kita menemukan individu yang memiliki sifat berbeda-beda. Individu yang memiliki sifat berbeda-beda melekat pada watak dan pembawaan sejak lahir. Ada positif dan negatif ketika kita punya sifat berdebat. Positifnya, tegas, saling belajar, mendapat pandangan dari pihak lain, meningkatkan kredibilitas, memperbaiki kemampuan komunikasi, dan negatifnya, kata-kata yang agresif dan sikap permusuhan. Ciri-ciri sifat kecemasan berkomunikasi. Yang pertama, penghindaran sosial, kecemasan interaksi, dan sifat malu. Apakah sifat individu merupakan sifat keturunan? Pewarisan sifat atau yang lebih dikenal dengan hereditas merupakan suatu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Pewarisan sifat itu dapat ditentukan oleh kromosom dan gen. Istilah dalam pewarisan sifat dan persilangan. Yang pertama, kromosom adalah struktur benang yang ada di dalam inti sel yang tugasnya bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan atau hereditas, yang tersusun atas sentromer dan lengan kromosom. Yang kedua, genotau, disebut dengan istilah substansi hereditas yang terletak berada di dalam kromosom. Yang ketiga, genotype adalah suatu sifat dasar yang tidak tampak serta bersifat tetap pada individu. Genotype itu berkodekan dengan simbol huruf yang diambil dari huruf paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu yang dipersilangkan. Yang keempat, alel adalah anggota dan suatu gen yang punya suatu pengaruh berlawanan. Misalnya, T besar menentukan sifat tinggi pada suatu tanaman, sedangkan T kecil menentukan batang pendek. Dengan demikian, T besar dan T kecil merupakan alel satu terhadap yang lain. Yang kelima, fenotype merupakan sifat-sifat yang tampak pada suatu individu serta dapat diamati dengan panca indera. Misalnya, seperti warna bunga merah, rambut keriting, rambut lurus, tubuh besar, badan tinggi, hidung mancung, kulit kuning, dan buah besar. Yang keenam, dominan merupakan salah satu sifat suatu individu yang dalam proses persilangannya mengalahkan atau menutupi pemunculan sifat individu lain dalam persilangan. Dan ada 5 nih model faktor sifat Diekman. Yang pertama, sifat neurotisisme atau kecenderungan merasakan emosi negatif dan perasaan tidak bahagia. Yang kedua, sifat ekstraversi atau kecenderungan untuk senang bergaul, menyukai kelompok lain, percaya diri, dan berpikir optimis. Yang ketiga, sifat terbuka atau memiliki daya imajinasi, perhatian pada perasaan, berpikir bebas. Yang keempat, sifat setuju atau menyukai atau bersimpati pada orang lain, suka menolong, menjauhi konflik. Yang kelima, sifat hati-hati atau disiplin, teratur, menyelesaikan tugas dengan tuntas. Sifat dan keturunan menurut teori James McCloskey. Pengaruh lingkungan atau proses belajar tidak berpengaruh besar terhadap pembentukan sifat seseorang. Sekitar 80% perbedaan sifat di antara individu manusia disebabkan secara biologis. 3 sifat utama. Yang pertama, ekstraversi atau melihat keluar.
Yang kedua, neurotisisme atau sifat cemas. Yang ketiga, psikotosisme atau kurang kontrol terhadap diri sendiri. Faktor dan tingkah laku. Teori proses informasi menjelaskan bagaimana orang berpikir, mengatur dan menyimpan informasi, dan bagaimana proses yang membentuk tingkah laku. Beberapa teori dalam psikologi komunikasi. Yang pertama, teori atribusi. Yang kedua, teori penilaian. Yang ketiga, teori kemungkinan elaborasi. Teori atribusi, Fritz Heider. Pendorong orang memiliki tingkah laku tertentu. Yang pertama, penyebab situasional atau orang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, adanya pengaruh personal atau ingin mempengaruhi secara pribadi. Yang ketiga, memiliki kemampuan atau mampu melakukan sesuatu. Yang keempat, adanya usaha atau mencoba melakukan sesuatu. Yang kelima, memiliki keinginan atau ingin melakukan sesuatu. Yang keenam, adanya perasaan atau perasaan menyukai sesuatu. Yang ketujuh, rasa memiliki atau ingin memiliki sesuatu. Yang ke-8, kewajiban atau perasaan harus melakukan sesuatu. Yang ke-9, diperbolehkan melakukan sesuatu. Itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.